Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin membahas tentang klasifikasi teks, tentang text mining. Kita akan bahas tentang klasifikasi teks, cuman sebelumnya saya ingin cerita sedikit bahwa saya akan bahas tentang text mining. Lebih khususnya adalah tentang klasifikasi teks, nanti akan menjurus lagi ke topik-topik lain. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dapat data mining ya. Nah, tapi teman-teman tahu dong data itu apa? Data tahu ya, kalau teman-teman bikin database misalnya, basis data misalnya. Teman-teman kalau bikin database, kan bikin tabel dulu ya nggak? Ingat nggak? Bikin database, kemudian bikin tabel, kemudian setiap tabel itu ada apa namanya? Nanti ada kolom-kolomnya, kemudian kolomnya kita definisikan, misalnya namanya adalah varchar 30, berarti karakter maksimum 30, panjangnya kayak gitu. Masih ingat kan ya? Nah, kemudian usia, nanti integer dan sebagainya. Nah, dia adalah namanya data itu terstruktur. Ada strukturnya. Kalau nama adalah suatu varchar, alamat misalnya varchar, kemudian deskripsi, nanti teks dan sebagainya. Kalau usia nanti integer dan sebagainya itu adalah sesuatu yang terstruktur. Kemudian untuk data mining sendiri adalah cenderung mudah diretrieve. Nah, pakai bahasa SQL misalnya, select, nama, from, tabel mahasiswa, where, misalnya NIM sama dengan sekian, sebagainya. Nah, itu adalah data meretrieve data dari database. Kemudian dia adalah kemungkinan maksudnya gimana? Dalam satu kolom itu adalah sama, karena kita udah definisikan bahwa kolom tersebut adalah teks, kolom tersebut adalah varchar, dan sebagainya, integer, dan seterusnya. Itu adalah data mining. Kemudian, mungkin kalau kita mainan teks, kemarin mungkin teman-teman sudah belajar mainan teks ya, teman-teman mungkin akan sadar betul bahwa teks itu tidak terstruktur, nggak terstruktur. Kita susah juga ya ngomong sambil ini, masteran. Bahwa teks itu tidak terstruktur sama sekali. Nah, di mana integernya, di mana varcharnya nggak akan ketahuan, di mana objek, misalnya nama orang di sebelah mana dan sebagainya, karena semuanya bercampur menjadi teks saja semuanya. Nah, di situ kita bisa cari informasi sebenarnya, tapi tidak akan ketahuan langsung. Maksudnya sekali lihat udah ketahuan nggak di mana subjeknya, di mana objeknya dan sebagainya, itu nggak akan ketahuan. Atau ini sebenarnya teks apa sih? Nggak akan ketahuan. Itu. Kemudian untuk teks mining sendiri akan agak sulit di-retrieve. Atau diperolehnya itu agak susah. Nah, kalau teman-teman sudah belajar information retrieval, mungkin teman-teman tahu betul bahwa untuk meretrieve teks, kita pakai bahasa alami atau bahasa manusia. Bahasa manusia misalnya siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Nah, itu adalah bahasa manusia. Kalau di data, kita bisa select nama, from, tabel, dan sebagainya. Itu adalah SQL. Bahasa manusia, natural language, adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kemudian dia adalah heterogen. Dalam satu teks bisa ada integernya, ada karakternya, dan sebagainya. Itu makanya heterogen. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan mulai membahas tentang klasifikasi teks. Mungkin teman-teman yang sudah belajar tentang klasifikasi data mining, bahwa suatu klasifikasi adalah suatu supervised learning. Pembelajaran yang diawasi. Siapa sih yang ngawasin? Supervise itu yang ngawasi adalah level atau kelas. Jadi gampangnya, suatu klasifikasi itu adalah apa? Mengkelaskan sesuatu. Mengkelaskan data. Pada dasarnya adalah mengkelaskan data. Sebenarnya data ini kelasnya apa sih? Seperti itu. Kelasnya, apakah kelas? Misalnya kelas sehat sama sakit. Ada data nih, data ciri-ciri, misalnya ciri-ciri asesmen mungkin pengen tahu dia itu sebenarnya kena paru-paru atau tidak. Ada datanya macam-macam, hasil tes ini, hasil tes itu macam-macam. Nah, kemudian dari situ dokter sudah melabeli nih, si dokter sudah melabeli, oh si A ini akhirnya positif sakit.
oh yang ini negatif, yang ini positif, ini negatif. Seperti itu. Nah, itu adalah yang kita katakan supervise-nya di sebelah situ. Karena ada level atau kelas yang dikasih oleh si ahli. Nah, si ahlinya sudah ngasih level, ngasih kelas. Nah, makanya kita sebut supervised learning. Nah, nanti klasifikasi mau ngapain? Klasifikasi adalah nanti pengennya adalah dari data yang ada labelnya, ada kelasnya tadi, kita pakai untuk membangun model yang apa? Model yang belajar dari data yang punya kelas tadi dipakai buat belajar. Supaya apa? Supaya pinter. Oke, belajar supaya pinter itu udah pasti, Bu. Itu kan konsepnya jelas. Iya, benar, itu jelas banget. Nah, nanti kalau ada data baru masuk nih, spread masuk, pengennya pas data masuk ke dalam model yang sudah kita bangun, yang sudah belajar tadi kan udah pinter nih. Kalau ada data baru, nggak ada labelnya, harapannya dia bisa ngasih tahu kalau data kayak gini positif atau negatif, kayak gitu, sakit apa sehat, kayak gitu. Nah, pengennya kalau ada data baru yang masuk, si model atau si sistem bisa ngasih tahu, oh ini adalah ciri-ciri dengan ciri-ciri kayak gini atau dengan data ini seperti ini, dia termasuk yang positif atau termasuk yang sakit. Kemudian oh ini negatif, ini positif, ini negatif, seperti itu. Makanya dia disebutnya belajar dari supervised learning. Itu. Jadi kalau kita ngomongin klasifikasi, dia adalah supervised learning. Mengklasifikasikan sesuatu di mana modelnya itu belajar dari label atau kelas. Gitu. Nah, kemudian labelnya dapat dari mana? Labelnya, kelasnya, gitu. Nah, bahwa si label tadi bisa pakai standar yang ada, misalnya dari ahli atau dilakukan anotasi jika ada. Nah, kalau standarnya misalnya dia bisa menentukan seseorang sehat sakit, itu ya dokter ya ahlinya. Oke, berarti yang menganotasi adalah dokter ahlinya. Kemudian misalnya kalau teks nih, dari mana kita tahu bahwa misalnya kalau di sentimen analisis mungkin ya, bilang dia itu punya komentar negatif. Siapa yang melabeli? Otomatis adalah manusia, ya kan? Manusia yang ngasih tahu bahwa mungkin ahli bahasa mungkin. Oh ini punya sentimen negatif, misalnya. Ini punya sentimen negatif terhadap si A. Oh ini punya sentimen positif dan sebagainya. Itu. Nah, misalnya ini contohnya. Misalnya label dapat dari mana nih, misalnya kalau kita mau mendeteksi topik berita, mungkin teman-teman akan yang biasa buka berita nih akan melihat kategori berita. Misalnya di sini adalah tren, health, food, edukasi, inspirasi, money, tekno, lifestyle dan sebagainya. Ini beberapa di sini adalah bentuknya adalah kategori, misalnya kategorisasi dia adalah kelas-kelasnya lah, anggaplah. Di kategori berita ini kita anggap sebagai standarnya atau labelnya. Oh kalau dia membicarakan tentang Valentino Rossi misalnya, itu masuk kemana? Kalau misalnya dia ngomongin misalnya resep masakan, itu masuknya kemana? Dan sebagainya. Nah, nanti beritanya akan berbeda-beda di setiap kategori. Nah, kita bisa anggap bahwa ini adalah yang sudah ada ya, namanya sudah dikategorikan, kemungkinan besar udah ada editornya, atau ada yang secara ini berita kan udah disaring ya, disaring sama penulis, ini nanti akan masuk ke kategori mana, seperti itu. Misalnya ngomongin, misalnya Messi melatih, Messi, oh berarti mungkin bola, seperti itu. Nah, itu adalah klasifikasi di berita. Kemudian kalau ngomongin sentimen analisis misalnya, ini sebenarnya klasifikasi juga dia. Nah, klasifikasinya cuma dia dibagi menjadi positif, negatif, netral, atau positif, negatif saja, macam-macam. Nah, kalau menganalisis sentimen di Twitter, biasanya
untuk standar atau levelnya, siapa yang bilang dia positif, negatif, netral, ya kita lakukan anotasi, dilabeli. Siapa yang melabeli? Otomatis manusia. Itu. Nah, manusia yang menganotasi bisa merupakan ahli atau masyarakat pada umumnya. Tapi kalau masyarakat pada umumnya biasanya nggak boleh cuma satu, harus beberapa orang. Itu. Kalau pakai ahli bisa pakai satu orang. Kemudian selain itu misalnya standar. Kalau yang berita mungkin kita bisa lihat di sini ya. Misalnya data teks diambil dari berita. Tadi tentang Messi, Valentino Rossi, tentang resep masakan dan sebagainya. Di sini udah ada kategorinya. Jelas ini di sini. Oh, kategorinya ada. Kalau analisis sentimen atau dari Twitter misalnya harus dianotasi secara manual. Oke, karena di Twitter itu nggak bisa langsung deteksi bahwa ini positif, negatif, netral. Nah, kemudian yang lain lagi, contoh lain lagi, ya ada analisis sentimen dari komentar atau pendapat atau review, seperti itu. Nah, kemudian labelnya dari mana? Dia positif, negatif, netralnya dari bintangnya. Misal 1 sampai 5 negatif, 6 sampai 10 adalah positif, misalnya. Seperti itu. Misal. Nah, dari situ kita akan labelkan. Jadi komentarnya akan kita labelkan menjadi positif, negatif, dan netral berdasarkan jumlah bintang yang dia berikan. Seperti itu. Misalnya nih film pertama nih, The Queen's Gambit nih. Nah, ini ada yang komentar nih, ini was random for me. Nah, kemudian sampai ke sini karena I kept getting better, bahwa dia adalah the best final series I have ever watched dan sebagainya. Pokoknya dia memuji-muji setelah itu. Nah, kemudian dia ngasih bintang 10. Berarti di sini adalah suatu komentar dianggap sebagai suatu teks dengan level positif. Sentimennya positif. Kemudian misalnya ini ada lagi, bisa really enjoy the series dan sebagainya. Dia juga ngasih bintang 10. Berarti kita akan bisa bilang bahwa kita labelkan bahwa teks ini adalah bersentimen positif. Kemudian mungkin contoh lain yang negatif misalnya nih, yang ngasih bintang 1, kita akan bilang dia negatif. Kita anggap bahwa teks ini adalah bersentimen negatif. He started off with promise but end up being a not very interesting soap opera. Gak menarik sama sekali kayak gini, opera sabun kayak gini, saya males dan sebagainya. Mungkin ya ngomongnya. Kemudian yang lainnya misalnya, dia juga males banget. Dia bilang gak bisa lagi baca kayak nonton yang film-film kayak gini, gak kuat lah ya. Jadi dia anggaplah ini adalah teks negatif. Berarti kalau yang masalah yang di review film ini, mungkin kita bisa bilang bahwa komentar atau review ini sudah berlabelkan apa? Dari berdasarkan bintang. Kemudian kalau di sentimen di Twitter tidak ada label yang bisa dipakai dari situ, cuman harus dianotasi secara manual. Kemudian misalnya dari berita juga sudah ada berdasarkan apa? Kategori berita. Kalau teman-teman sudah belajar data mining, mungkin teman-teman akan tahu bahwa di dataset ada ciri atau fitur atau variabel. Kalau yang suka main ini mungkin bisa ekstraksi cirinya dari mana, misalnya dari level occurrence metriknya, kemudian misalnya dari RGB-nya, misalnya dari rata-rata red, rata-rata green, rata-rata blue. Nah, dianggap sebagai suatu fitur atau variabel atau ciri, variabel bebasnya. Nah, ciri-ciri tersebut ada di data. Nah, kalau di data ada di kolom-kolomnya. Nah, misalnya tekanan darah, kemudian
tinggi pengukuran kolesterolnya, kemudian sistol diastolnya, antara sistol diastol ya, saya lupa. Kemudian hasil akhirnya bahwa dia sakit, labelnya adalah sakit sama sehat, misalnya. Bahwa ciri-cirinya tadi berdasarkan pengukuran tekanan darah, sistol, diastol, kemudian misalnya mengukur apa lagi ya, tinggi gula darahnya dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri. Nah, kemudian di teks, karena di teks itu tadi tidak terstruktur, nah, kita akan buat dia menjadi terstruktur. Dengan membuat dia menjadi terstruktur, berarti kita melakukan apa? Ekstraksi ciri. Kita cari dulu ciri-cirinya yang ada di teks. Kalau data sudah punya kolom-kolom, kemudian kalau image kita harus cari sesuatu, misalnya tadi, apakah RGB-nya, apakah gray level confidence metric, dan macam-macamnya. Nah, di teks kita juga harus membuat dia menjadi terstruktur dulu. Nah, ciri-cirinya itu apa? Dari mana kita dapat ciri atau itu? Ya, ciri-cirinya adalah di kata-kata yang ada di teks tersebut. Isi teks tersebut apa sih? Ya, itulah ciri-cirinya. Nah, nanti kalau sudah dapat ciri-ciri, baru bisa kita klasifikasi. Misal, pakai KNN, nearest neighborhood. Bisa pakai support vector machine, naive Bayes, decision tree, dan lain-lainnya. Nah, kemudian teman-teman juga yang sudah belajar data mining, ingat betul bahwa algoritma-algoritma ini akan memakai perhitungan matematis. Nah, makanya cirinya juga fiturnya harus berupa numerik. Seperti itu. Mungkin yang teman-teman lakukan untuk ekstraksi ciri untuk yang di citra pun seperti itu. Ujung-ujungnya dia akan dihitung. Nah, makanya juga dari gambar harus diangkakan dulu. Makanya tadi ngitung LCM-nya, energi, homogeneity, macam-macam lah yang suka citra. Nah, yang suka data udah jelas di kolom-kolomnya itu kalau apa namanya dia berupa teks misalnya, nanti diubah dulu atau dienumerasi dulu. Misalnya menjadi 01, misalnya laki-laki 1 per wanita 0 misalnya. Nah, itu mengubah tipenya supaya bisa kita pakai atau untuk perhitungan. Nah, kemudian untuk di teks bahwa kita perlu fitur, jadi berupa numerik. Nah, misalnya saja kita bisa pakai pembobotan TF-IDF. Sudah belajar TF-IDF, teman-teman? Sudah atau belum? Belum sebetulnya. Belum, Bu. Oke, saya pikir sudah dapat pembobotan. Berarti saya terlalu cepat di sini. Nah, bagaimana ya? Apakah saya perlu ganti dulu? Sebentar. Nah, sebentar deh, gini. Nanti kita belajar. Nah, kemudian untuk memining sendiri, misal kita punya data yang berupa teks, anggaplah datanya berupa teks. Nah, untuk mendapatkan si bobot tadi, ciri-cirinya itu kan ya kata-kata ya. Nah, nomornya apa? Kita kasih TF-IDF. Bayangkan bahwa kolomnya itu adalah kata-katanya, kemudian kita cari nilainya dari TF-IDF pembobotan. Nah, itu kita lakukan di praproses. Kemudian nanti setelah dapat ciri-ciri kita klasifikasi macam-macam algoritmanya seperti itu. Nah, kalau sudah diklasifikasi, nanti kita evaluasi memining. Ini adalah garis besarnya saja. Nah, oke, saya hari ini akan lebih fokus ke deteksi topik. Nah, dari teks berita. Mungkin teman-teman sudah yang suka biasa baca berita online, sekarang koran udah semakin jarang ya. Misalnya dari Okezone, Detik, Tempo, Kompas, Tribun, dan sebagainya, macam-macam. Nah, di sana mungkin teman-teman akan melihat kategorinya macam-macam. Yang ada yang tentang olahraga, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang edukasi, ekonomi, dan sebagainya, macam-macam lah.
Setiap ini biasanya punya kategori masing-masing. Nah, misalnya kita mau mendeteksi topik. Buat apa sih deteksi topik dilakukan? Nah, harapannya adalah ketika ada teks baru, teks misalnya reporter atau apa ngirim tulisan, thread, itu nggak perlulah mengkategorikan ini apa, langsung kedetek gitu misalnya. Pengen kedetek langsung kedetek, oh ini tentang ekonomi, oh ini tentang politik, oh ini tentang sosial dan sebagainya. Langsung spread gitu. Pengennya. Nah, itu apakah itu dimungkinkan? Bisa sekali. Karena apa? Karena label sebelumnya ada dan banyak. Kan sudah sering ada berita tentang ekonomi. Nah, kita belajar aja dari teks. Nah, teks dan ekonomi, politik, kemudian edukasi dan sebagainya, kita pakai teks yang sudah ada lah, pasti kan udah ada labelnya juga. Misalnya kayak ini. Udah ada nih di sini. Nah, berita-berita yang ada di dalam kategori-kategori ini bisa kita ekstrak, kita ambil, kita jadikan data. Kita akan jadikan data, kemudian kita jadikan apa? Kita jadikan dia sebagai alat untuk belajar. Belajar untuk membuat apa? Membuat model. Model klasifikasi. Harapannya nanti kalau ada teks yang masuk, kita ngasih tahu, oh ini loh tentang olahraga, oh ini loh tentang politik, oh ini loh tentang ekonomi, langsung kedetek harapannya. Makanya namanya deteksi topik, seperti itu. Nah, kemudian untuk praprosesnya, untuk mengekstraksi cirinya, oke, ada teks nih, diapain kalau udah ada teksnya? Nah, kita udah punya teks, udah tahu kategorinya, teksnya ini tadi diambil dari berita ekonomi, ini tadi diambil dari berita politik dan sebagainya. Nah, teks tadi kita praproses untuk mendapatkan ciri-ciri atau fitur. Nah, kemudian teks tersebut diapain? Kita proses, ditokenisasi, dipotong-potong, berkata-berkata, kemudian buang stop word-nya, kemudian kita lakukan stemming, kemudian kita lakukan pembobotan atau weighting. Nah, misal praprosesnya. Nah, tokenisasi nih, dia akan menghilangkan karakter yang tidak penting. Misalnya HTML teks, tanda baca, karakter khusus, huruf besar dijadiin huruf kecil, kemudian nomor, misalnya nomornya dibuang, kemudian dipotong-potong menjadi token atau perkata. Itu adalah tokenisasi. Contoh di sini saya punya teks pendek. Kanker merupakan penyakit mematikan dan memiliki banyak jenis, titik. Tidak sedikit dari penderita kanker yang akhirnya meninggal, titik. Kendati demikian, ada juga yang sanggup melawan dan selamat, titik. Nah, kemudian kalau kita tokenisasi ini, berarti huruf besar jadi huruf kecil. K-nya jadi besar jadi kecil. Kemudian titiknya hilang, koma hilang, dan sebagainya. Nah, ini anggaplah ini menjadi suatu array misalnya ya. Nah, karena nggak cukup saya kasih koma aja ini. Jadi komanya harusnya hilang ya. Jadi ini satu kanker, satu merupakan penyakit mematikan dan seterusnya. Itu. Kemudian setelah itu kita buang stop word. Apa itu stop word? Dia adalah kata-kata yang punya fungsi tapi nggak punya arti. Ada fungsinya tapi artinya enggak. Tuh, misalnya dan, atau, sebuah, yang, dan seterusnya. Ini adalah stop word. Nah, jumlahnya itu bisa ratusan kata, kemudian dia hampir ada di setiap dokumen. Hampir semua dokumen ada kata yang, dan, itu. Nah, dari teks tadi ini, misalnya kanker merupakan penyakit mematikan dan sebagainya. Dannya hilang, yang hilang, dan seterusnya. Ya, misalnya nih, berubah kanker, merupakannya hilang, penyakitnya oke ambil, mematikan ambil, dannya hilang, memiliki hilang, banyaknya hilang, sebagainya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian
tersisa kata-kata kanker, penyakit, mematikan, menderita, meninggal, kendati, sanggup, melawan, selamat. Misalnya seperti itu. Kemudian stemming. Apa itu stemming? Pemrosesan morfologi. Supaya apa? Supaya dapat kata dasarnya. Imbuhannya dibuang, ambil kata dasarnya. Nah, atau ngambil stemnya, intinya, kata dasarnya. Nah, ini umum dilakukan untuk menghilangkan variasi morfologi. Kemudian dia juga tergantung pada bahasa, bahwa imbuhan pada bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu sangat berbeda. Bahasa Inggris beda lagi. Nah, kemudian stem adalah bagian dari kata yang tertinggal setelah imbuhannya dihilangkan. Nah, untuk contoh yang tadi, misalnya kanker, penyakit, mematikan, dan sebagainya, kita ambil kata dasarnya kanker, penyakit jadi sakit, mematikan jadi mati, penderita jadi derita, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian, selanjutnya adalah pembobotan. Nah, pembobotan nih, ini yang teman-teman belum dapat tentang TFIGF. Nah, bahwa apa yang membuat suatu kata adalah ciri dari kelas tertentu. Misalnya, kata kanker. Kanker. Dari mana bahwa kanker itu sebenarnya masuk politik, ekonomi, kesehatan misalnya. Kira-kira lebih masuk ke mana? Nah, harapannya kata-kata yang kita ambil itu adalah suatu kunci dari dokumen. Mungkin teman-teman langsung bisa bayangin, yang kanker ya kesehatan toh, kayak gitu. Tapi kan mesin kita nggak bisa langsung mikir seperti itu, teman-teman kan ya. Jadi kita harus ngasih tahu. Nah, bahwa kata harapannya merepresentasikan konsep kunci dari suatu dokumen. Harapannya dia adalah kata kunci. Supaya bisa dari ciri-ciri yang kuat. Nah, pengennya juga bahwa kata yang penting harusnya diberi bobot lebih berat. Misalnya, kata kanker di ekonomi sama kata kanker di kesehatan. Kanker di ekonomi misalnya ngomongin kantong kering misalnya. Nah, harapannya kanker itu akan bobotnya lebih berat di tentang kesehatan daripada di ekonomi. Meskipun dua-duanya ada teks yang ngomongin kanker di ekonomi, ada kata kanker juga di kesehatan. Harapannya bahwa si kanker akan lebih berat di kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, kita akan lihat apa? Lihat frekuensinya di dokumen dan koleksi. Nah, misalnya dalam suatu dokumen ini teksnya misalnya kata kanker itu muncul beberapa kali. Berarti kita anggap bahwa kanker adalah salah satu ciri-ciri dari dokumen tersebut. Nah, kemudian di koleksi itu berarti banyak ya, koleksi. Anggaplah korpus, mungkin teman-teman sudah belajar tentang korpus atau koleksi. Kumpulan dokumen yang banyak, macam-macam itu adalah koleksi. Nah, harapannya kata kanker ini nggak ada di semua dokumen. Masa kata kanker ada di ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, semuanya ada. Itu berarti tidak menunjukkan ciri-ciri. Kalau kanker itu hanya ada di ekonomi sama kesehatan misalnya, berarti dia merupakan suatu ciri-ciri teks berupa ekonomi atau kesehatan. Kalau bobotnya lebih berat di kesehatan, berarti kanker itu adalah suatu ciri-ciri yang lebih ke menunjukkan ke level atau kelas kesehatan. Seperti itu harapannya ya. Nah, makanya kan kalau stopword kan kita buang ya, karena stopword itu hampir ada di semua dokumen, makanya dia akan cuma memberatkan perhitungan aja nanti. Kemudian untuk membobotkannya, misalnya pembobotan itu ada banyak, ada berdasarkan frekuensi, kemudian dokumen frekuensi, macam-macam. Nah, ini saya akan membahas tentang TF-IGF. Ini adalah yang paling umum digunakan. Dan perhitungan juga simple.
Kalau kita mau membobotkan kata pakai TF IDF nih, kita lihat namanya juga TF ya. TF adalah suatu frekuensi kata atau term frekuensi, TRF, term frekuensi, dot berarti adalah dikali IDF, inverse dokumen frekuensi. Kalau TF adalah frekuensi, IDF, inverse dokumen frekuensi adalah apa itu? Ukuran keinformatifan dari suatu kata. Nah, ini adalah apa? Seberapa jarang kata muncul di seluruh dokumen, seluruh koleksi, seluruh korpus. Itu. Nah, dia bisa merupakan jumlah dokumen di mana suatu kata muncul. Nah, tapi yang lebih umum adalah IDF sama dengan log N per DF. Saya pengen ngoret-ngoret. Nah, kayaknya apa? Nah, misal saya punya 10 dokumen. 10 dokumen, sedikit aja ya buat contoh biar gampang. Nah, 10 dokumen. Misal kata kanker, susah banget nulis pakai mouse. Kanker. Nah, kata kanker ini muncul di misalnya dokumen frekuensinya DF. Muncul di 3 dokumen. Ada 3 dokumen yang ada kata kankernya. Dari 10 ini ada 3 yang ada kata kanker. Nah, maka IDF-nya adalah log 10 per 3. Seperti itu. Nah, dia di kata ukuran keinformatifan kenapa? Nah, bayangkan teman-teman misalnya ada kata, misalnya nggak di stopboardnya nggak dibuang, ada kata yang misalnya. Ada kata yang di situ. Nah, kata yang ini muncul di 10 dokumen misalnya. 10 dokumen muncul semua kata yang. Berarti DF kata yang itu DF-nya adalah dokumen frekuensinya adalah 10. Nah, maka dari itu IDF-nya, IDF dari kata yang adalah log berapa? 10 per 10. Log 1 berapa? Log 1 itu adalah 0. Karena 0 berarti dia tidak informatif. Berarti saya akan bilang bahwa kata yang ini sangat-sangat tidak informatif. Karena apa? Karena ada di semua dokumen. Semua dokumen ada kata yangnya. Berarti kata yang tidak informatif. Makanya bobotnya kecil, 0. Seperti itu. Sedangkan kata kanker, dia akan punya bobot 10 per 3. Mungkin teman-teman bisa buka HP, ketik-ketik log 10 per 3. Pasti ada angkanya, enggak 0. Seperti itu. Enggak 0, lebih pasti. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kalau kata tersebut semakin jarang muncul, maksudnya hanya ada di dokumen ini aja, yang lainnya nggak ada, berarti kata tersebut adalah kata yang merupakan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri karena apa? Beratnya, bobotnya besar. Kemudian, nah, misalnya saya pengen memberikan bobot TF-IDF. Nah, kalau ini tadi kan IDF ya, anak. Nah, sekarang suatu bobot anggaplah weight. Bobot suatu kata, T-term, D itu dokumen. Bobot dari suatu kata pada suatu dokumen adalah apa? TF, frekuensi, term frekuensi. Frekuensi kata tersebut di dalam suatu dokumen. Ini IDF ya. Nah, kemudian bahwa TF adalah frekuensi. Frekuensi bahwa berapa kali suatu kata, misalnya kanker, muncul di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah IDF. Tadi kita udah bahas. Kemudian,
bobot akan bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Bahwa bobotnya akan bertambah ketika kata-kata tersebut semakin banyak muncul. Misalnya, sama-sama IDF kata kanker, IDF-nya sama-sama log 10/3. Nah, tapi di dokumen 1, si kata kanker tadi muncul 10 kali. Di dokumen 2 cuma 2 kali. Nah, bobotnya akan berat di dokumen 1 karena TF kali IDF. 10 dikalikan log 10/3. Dibandingkan dengan yang muncul cuma 2 kali. 2 kali. Nah, kemudian kalau kata misalnya, ya kalau kata yang tadi gimana Bu? Yang tadi kan muncul banyak banget. Misalnya dalam satu dokumen Bu. Dokumennya panjang. Kata yang itu muncul 100 kali. Mau muncul 100 kali ketika IDF-nya adalah 0, berarti dia akan menjadi 0. 100 kali 0, 0. Makanya dia nggak punya bobotnya ringan sekali, 0. Nah, karena dia tidak bisa menjadi ciri-ciri. Seperti itu. Nah, bobot akan bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Nah, bobotnya juga akan bertambah kalau apa? Semakin jarang muncul. Tadi kayak tadi, kata kanker cuma muncul 3 kali dari 10 dokumen. Berarti kalau munculnya cuma sekali, bagaimana? Log 10/1. Nilainya akan lebih besar lagi. Seperti itu. Semakin jarang muncul, bobotnya akan semakin besar. Karena IDF-nya akan semakin besar. Ini mengacu ke TF. TF ya, term frekuensi. Yang ini mengacu ke IDF. Seperti itu. Jadi, pembobotannya adalah TF dikalikan IDF. Nah, kemudian misalnya saya punya 2 teks. Contohnya nggak bisa banyak-banyak ya, maaf ya, biar muat. Nah, misalnya yang satu tadi, yang tentang kanker tadi adalah gaya hidup atau kesehatan. Ngomongin gaya hidup atau kesehatan, ya katanya tadi udah kanker, sakit, mati, dan sebagainya. Kemudian saya punya teks lain yang tentang teknologi. Misalnya CEO Facebook Mark Zuckerberg, ini Z-nya hilang, maaf, mengumumkan dan sebagainya. Misalnya ini adalah teks di bidang teknologi. Nah, kemudian untuk membobotkannya ini, kita pertama-tama harus mengindeksing. Kita tokenisasi dan sebagainya tadi kita lakukan ya. Udah ditokenisasi, udah di streaming, macam-macam nih, ini udah. Kemudian kita mau membobotkan. Kita hitung apa dulu? Frekuensi TF-nya atau frekuensinya. Nah, anggaplah ini adalah 1, di sini adalah 2. Gaya hidup ini adalah 1, teknologi adalah 2. Oke. Nah, kemudian TF1 anggaplah term frekuensi di dokumen 1. TF2 adalah term frekuensi di dokumen 2. DF adalah dokumen frekuensi, IDF adalah inverse dokumen frekuensi. Nah, kemudian, misalnya di sini kata kanker. Kata kanker di TF1, term frekuensi di dokumen 1, muncul berapa kali misalnya? Nah, ini harusnya muncul 2 kali nih. Ini kanker ini harusnya muncul 2 kali. Maaf nih, ini ke kanker memiliki penyakit tidak sedikit kanker ini kan 2 kali ya. Nah, ini 2 kali muncul. Ini saya kecilit. Maaf nih. Kanker itu muncul 2 kali. Kemudian sakit sekali, mati sekali, derita sekali, dan sebagainya. Nah, kemudian di dokumen ini kemudian CEO ada nggak di gaya hidup? Nggak ada. Facebook ada nggak? Nggak ada. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk di dokumen 2 nih, di dokumen 2, kata kanker ada nggak? Oh, nggak ada. Sakit ada nggak? Oh, nggak ada. Terus. Lawan ada nggak? Oh, ada. Ternyata di sini ada lawan. Di dokumen 2, TF2-nya nilainya 1. Oke, sekali, muncul sekali gitu. Kemudian CEO-nya sekali dan sebagainya, seterusnya. Nah, ini adalah frekuensi. Frekuensi di dokumen 1, frekuensi di dokumen 2. Kemudian
DF-nya, dokumen frekuensinya, adalah berapa kali muncul di dokumen. Misalnya kata kanker. Kanker. Ini ada dokumennya ada dua. Dokumennya ada dua ya, dokumen 1 sama 2. Kemudian dia muncul berapa kali? Sekali. Di mana? Hanya di dokumen 1 saja. Berarti DF-nya adalah 1. Kata sakit misalnya. Kata sakit hanya muncul di dokumen 1. Dokumen 2 nggak ada. Berarti nilainya adalah 1. Nah, di sini kata lawan nih, kata lawan ada di dokumen 1 dan 2. Berarti DF-nya adalah 2. Kata selamat munculnya di dokumen berapa? 1, 2. Hanya di 1 saja. Oke, berarti DF-nya adalah 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian IDF-nya adalah log N per DF. Nah, log N per DF. Log N besar dibagi DF. Karena di sini jumlah dokumennya cuma 2 ya, N besarnya adalah 2. Seperti itu. Log sama dengan log 2 per DF. Nah, kalau DF-nya 1 berarti adalah log 2 per 1. Log 2 adalah, mungkin bisa teman-teman cek 0,301 sekian gitu. Kemudian untuk 2 berarti log 2 per 2. Log 2 per 2 di log 1. Log 1 itu adalah 0. Dipangkat semua, dipangkatkan berapa supaya hasilnya 1. Dipangkatkan 0. Nah, 0. Seperti itu. 10 pangkat berapa supaya hasilnya 1. Log 2 per 2 adalah 1 misalnya. 10 pangkat berapa supaya hasilnya 1. Pangkatin dengan 0. IDF-nya 0 karena dia ada 2. Nah, dan seterusnya. Kemudian apa? Nah, kemudian TF IDF-nya. Nah, atau W. W-nya ini W. Ini adalah W1, di sini W2. W adalah TF IDF. Bobot di dokumen 1 kata kanker ini adalah TF kali IDF. 2 dikalikan 0,3, jadi 0,6. Untuk di dokumen 2, karena TF-nya 0, dikalikan 0,3, hasilnya adalah 0. Itu. Kemudian, untuk kata lawan ini, meskipun TF-nya 1, karena IDF-nya 0, jadinya 0. Dan ini, untuk dokumen 2 juga, 1 dikalikan 0, hasilnya juga 0. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini tadi, kata-kata ini kalau saya ambil kata-katanya sama bobotnya TF IDF ini, saya ambil nih. Kebayang teman-teman? Ini adalah dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Kebayang banyak gitu. Kalau ada banyak ya, ini contohnya cuma 2. Nah, kemudian di sini adalah kolom-kolomnya, ini anggaplah ciri-ciri. Bayangan kalau di image di sini adalah min red, min green, min blue, bisa rata-rata ya, atau VLCM, homogeneity dan sebagainya, energi. Kemudian kalau di data misalnya ini adalah sistol, diastol, kemudian kadar gula darah macam-macam gitu. Adalah variabel fitur atau ciri. Kemudian kelasnya di sini adalah tadi dokumen 1 adalah gaya hidup. Kemudian untuk dokumen 2 tadi kelasnya adalah teknologi. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi bukan tidak membatasi proses di text mining ya. Bisa tambah praproses lain, misalnya mereduksi. Nanti bisa ada yang kata-kata yang nggak perlu lah di sini, nilainya 0 semua, buang nggak apa-apa, bisa direduksi. Nah, kemudian kalau sudah selesai, jadi ini kan sudah jadi data ya, udah angka semua nih. Nah, ini bisa diklasifikasi habis ini. Bahwa data sudah selesai diproses dan siap untuk diklasifikasi. Masih gampang ya? Ya, saya anggap masih. Nah, kemudian
diklasifikasi sendiri bagaimana, diklasifikasi sendiri. Nah, bayangkan mungkin teman-teman yang sudah belajar mining, untuk proses klasifikasi sendiri, data akan dibagi menjadi data training dan data testing, atau data validasi sebenarnya. Nah, data training fungsinya adalah untuk training. Maksudnya apa? Membangun model. Membangun model. Istilahnya, sin mesin, halo mesin, tak kasih soal nih, atau tak kasih soal jawab. Kalau kayak gini, ini adalah gaya hidup nih. Kalau kayak gini, ini teknologi. Nah, kalau prakteknya sih ini bisa diganti menjadi ini ya, diganti menjadi angka. Misalnya, gaya hidup ada kelas 1, teknologi ada kelas 2, nanti ada apa lagi kelas 3, dan seterusnya. Nah. Halo, algoritma, tak kasih data, kamu belajar, nanti bikin model klasifikasi. Oke, dia akan belajar. Kalau sudah belajar, nanti dia jadi modelnya, ini modelnya udah pinter nih, anggaplah. Ya, pinter nggak pinter, pokoknya udah selesai belajar lah. Nah, jadi modelnya, nih, nanti modelnya ini kita akan pakai untuk testing. Nah, testing itu apa? Pakai data testing. Gampangnya kalau namanya latihan soal sama ujian, soalnya dibedain. Nah, sekarang tak kasih latihan soal. Nah, nanti ujiannya ganti soal lagi. Gampangnya gitu. Jadi, nggak boleh sama yang buat latihan sama yang buat ujian. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian data ini dibagi, misalnya kalau punya soal 100, 80-nya buat latihan, 20 nanti buat ujian. Misalnya ini adalah pembagian pembagiannya dengan proporsi aja. Bisa juga pakai fault cross validation dan sebagainya. Mungkin teman-teman akan belajar di data mining atau machine learning. Ini cari yang gampang aja. Nah, misalnya 80% buat belajar, 20% sisanya buat ujian. Kemudian algoritmanya ini buat apa trainingnya? Trainingnya pakai apa nih? Bisa pakai algoritma KNN, naive Bayes, SVM, kemudian apa? Decision tree, apalagi? Banyak ya. Nah, kemudian pas pengujian nih, pengujiannya adalah data di sini, data tes nih, data tes. Tapi input awal yang dimasukin pas testing ini adalah labelnya jangan masuk dulu. Labelnya nanti jangan masuk dulu. Nah, kemudian misalnya query barunya dari ini kan udah punya data training ya, contohnya cuma 2. Nah, query baru ini mau dites nih. Menurut berita, Mark punya penyakit kanker. Mark siapa? Pokoknya namanya Mark kayak gitu. Menurut berita, Mark punya penyakit kanker. Misal untuk memprosesnya kita akan menganggap query ini, data tes ini adalah sebagai suatu dokumen. Makanya dia akan dipraproses. Praproses juga. Atau sudah dipraproses duluan ya, terserah. Pokoknya dia akan dipraproses dulu, di tokenisasi, di streaming, dan sebagainya tadi. Nah, kemudian hasilnya adalah setelah dipraproses, misalnya berita Mak sakit kanker. Nah, berita Mak sakit kanker. Nah, kemudian kita bobotkan juga lah si query-nya tadi, berita Mak sakit kanker. Anggaplah saya taruh prosesnya di sini, berita Mak sakit kanker. Nah, satu-satu ya ininya, frekuensinya. Kemudian TF-IDF-nya berarti dikalikan IDF. 1 dikalikan 0,3. 1 kali 0,3. Yang lainnya 0,00000. Nah, 0,3, 0,3 dan seterusnya. Nah, kemudian nih, misal habis itu saya klasifikasikan pakai KNN. Udah pakai KNN aja misalnya. Nah, algoritma KNN ini adalah menentukan parameter K. Namanya juga KNN. K nearest neighbor. K tetangga terdekat. Nyari K tetangga paling dekat.
Misalnya tetangganya ambil 3. Kita akan voting banyaknya di kelas yang mana. Misalnya tetangga 3 itu satunya, yang 2 adalah gaya hidup, satunya kesehatan. Berarti, gaya hidup, satunya adalah teknologi. Berarti dia akan masuk ke kelas gaya hidup. Gitu. Atau 3-3-nya adalah gaya hidup. Berarti kelasnya adalah gaya hidup. Gitu. Nah, nanti akan pakai menghitung jarak Euklidean. Euclidean distance itu seperti teorema Pythagoras. Kalau teman-teman masih ingat dengan SMP SMA. Kemudian diurutkan dan seterusnya. Kemudian dikategorikan berdasarkan yang terbanyak. Nah, kita lewat dulu prakteknya aja. Misal KNN-nya K sama dengan 1, karena data saya cuma 2 ya contohnya, supaya gampang, K sama dengan 1. Cari satu tetangga yang paling dekat, lihat kelasnya. Berita Mark sakit kanker. Berita Mark sakit kanker. Berita Mark sakit kanker. Nah, karena namanya KNN adalah nyari jarak atau distance, D jarak, D-nya. Kita cari jaraknya antara si query berita Mark sakit kanker dengan dokumen 1. Lalu kita juga akan lihat berapakah jaraknya antara query dengan dokumen 2. Nah, nanti yang paling mirip atau yang paling dekat adalah kita lihat kelasnya. Siapa yang lebih dekat? Apakah gaya hidup atau teknologi? Nah, kalau setelah dihitung nih, misalnya, mungkin teman-teman masih ingat kalau yang namanya teorema Pythagoras, misalnya kita variabelnya ada 2. Ini misalnya X1, di sini adalah X2, ini X1, ini X2 lah. Nah, misal berapakah jarak antara titik ini dengan titik ini? Koordinatnya ini misalnya titik A sama titik B. Nah, berapakah jaraknya dari sini ke sini? Kalau teman-teman masih ingat menghitung distance, Euclidean distance, atau teorema Pythagoras gampangnya. Nah, kita bisa lihat apa? Koordinat A itu adalah X1 sama X1A misalnya sama X2A. Ini adalah titik B juga punya X1B sama X2B. Nah, jarak antara A dan B berapa? Jarak antara A dan B adalah apa? Akar dari X1A dikurangi X1B kuadrat ditambah, maaf ya ini kayak mau jelek banget tulisannya, X2A dikurangi X2B kuadrat. Nah, di akar itu. Nah, kalau ini bagaimana ya? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti ini gejer Mbak, Mas. X1, X2, X3, dan seterusnya. Banyak gitu. Makanya saya kasih titik-titik nih. Karena enggak, kalau ditulis semua menuhin layar. Nah, setelah itu maceling gitu aja ya, nggak apa-apa ya. 0,6 dikurangi 0,3 kuadrat ditambah apa? 0,3 dikurangi 0,3 kuadrat ditambah 0,3 dikurangi 0 kuadrat seterusnya. Itu adalah 0,81. Kemudian untuk Q dengan W2 dengan dokumen 2 bobot 2 nih. Misalnya 0 dikurangi 0,3 kuadrat, 0 dikurangi 0,3 kuadrat, 0 dikurangi 0 kuadrat, dan seterusnya, 0,3 dikurangi 0,3 kuadrat, dan seterusnya. Hasilnya adalah 0,99. Nah, karena dia KNN, nearest neighbor, tetangga paling dekat. Lihat mana yang paling dekat. Karena K-nya sama dengan 1, berarti lihat satu
tangga yang paling dekat. Yang paling dekat di sini adalah dengan yang paling kecil. Paling dekat berarti jaraknya paling sedikit ya. Nah, dia paling dekat dengan dokumen 1. Karena dekat dokumen 1, berarti kita anggap bahwa dokumen 1 itu kelasnya apa sih? Gaya hidup. Oke, berarti query berita Max sakit kanker ini kelasnya adalah gaya hidup. Ya, udah datanya ada, misalnya udah diambil nih, kemudian udah diproses, kemudian sudah diklasifikasi. Ya, dapat nih misalnya, karena ini cuma 1 ya, bayangkan kalau query-nya ini ada banyak gitu. Nah, kemudian kita evaluasi. Misalnya yang paling gampang adalah akurasi. Ya adalah apa? Jumlah uji benar dibagi jumlah uji kali 100%. Misalnya. Nah, karena tadi kan mungkin teman-teman di sini masih ingat ya, kita kan split ya di sini. Nah, sebenarnya setiap data itu sudah ketahuan kelasnya. Sudah ketahuan kelasnya. Misalnya, kanker tadi adalah gaya hidup. Mark Zuckerberg adalah teknologi. Kemudian, misalnya yang menurut berita Mark punya penyakit kanker, misal itu adalah kelas gaya hidup misalnya. Nah, karena harusnya kelasnya gaya hidup, di sini diprediksi atau diklasifikasi sebagai gaya hidup juga. Berarti kita akan bilang bahwa dia benar, ya enggak? Benar diklasifikasi sebagai gaya hidup. Nah, tapi misalnya sebenarnya teks berita Max sakit kanker tadi sebenarnya ada di berita teknologi. Berarti di sini adalah salah diklasifikasi karena hasil klasifikasinya dia bilangnya gaya hidup, padahal aslinya diperoleh dari berita teknologi. Itu berarti kan salah ya. Nah, makanya untuk akurasi adalah jumlah uji benar dibagi jumlah uji kali 100%. Gampangnya kalau saya punya data tes atau data validasi jumlahnya 100, kalau yang benar misalnya 80, yang benar. Yang salah adalah 20 misalnya. Nah, misal. Nah, di sini berarti adalah kali 100%. Jadinya adalah akurasinya adalah 80%. Nah, kemudian kalau dia ada multi kelas atau datanya nggak seimbang, misalnya data teknologi itu ada 1000, ya, berapa ya? Jangan langsung banyak. Data teknologi itu ada 800. Data tentang gaya hidup cuma ada 200. Nah, mungkin teman-teman juga akan pengen nyari yang lain-lain, misalnya sensitivitas, spesifisitas, seperti itu. Nah, sensitivitas itu apa? Misalnya kelasnya adalah antara teknologi dan gaya hidup. Misalnya pilihannya cuma 2, kelas biner. Nah, sensitivitas atau recall-nya adalah misalnya teknologi kita anggap sebagai suatu positif ya. Nah, berapakah akurasinya? Misalnya di sini ada apa ya? Di sini ada jumlahnya ada 70, gaya hidupnya ada 30. Kalau kita bilang sensitivitas misalnya dari 70 kelas teknologi ini yang benar berapa misalnya. Oke, di sini ketemu 80. Misalnya dari 80 yang benar ini kelas teknologinya ada 70. Kelas gaya hidupnya salah semua, 0. 10. Nah, kemudian ini gaya hidup salahnya 20. Karena benarnya 10. Kemudian kelas teknologi ada 70, ternyata benar semua. Nah, kalau kita cuma bilang akurasinya 80%, akan nggak seimbang, maksudnya gimana ya? Nggak adil dong. 80% ini hampir semuanya kelas teknologi. Kelas gaya hidupnya cuma benar 10 dari total 30, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ngomongin sensitivitas, berarti kita akan apa? Misalnya adalah kita hitung 70 nih kelas teknologi dibagi kelas teknologi ada 70 kali 100%. Oke, kelas teknologinya ada
sensitivitasnya adalah 100%. Nah, tapi untuk spesifisitasnya adalah misalnya di kelas gaya hidup nih. Nah, dari 30 ini yang benar cuma 10. Berarti 10 per 30 dikali 100%. Hasilnya adalah 10 per 30, sepertiga. 33%. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, ini kadang-kadang perlu. Kadang-kadang juga ada yang nggak perlu. Macam-macam. Jadi, ini teman-teman nanti kalau udah mau skripsi, bisa baca-baca paper, ada yang pakai akurasi, ada yang pakai recall, ada F1 score, ada pakai precision, macam-macam, banyak sekali pengukuran. Dengan pertimbangannya masing-masing. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.